Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong, dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan dan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi perkataan Tuhan kepada kami melalui firman-Mu, sehingga karakter kami semakin hari semakin bertumbuh lebih baik, sehingga semakin hari semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Tema renungan pagi ini yaitu belajar dari iman Yabes. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seekor kuda yang selalu menang dalam perlombaan yang diikutinya. Kuda ini selalu membawa kemenangan secara spektakuler. Kalau kita ada dalam satu pertandingan pacuan kuda dan ingin melihat kuda mana yang akan menjadi pemenang, kita cukup melihat 2-3 ekor kuda yang ada di baris terdepan. Tetapi berbeda dengan kuda ini. Dari awal hingga akhir pertandingan, ia berlari normal, tidak berada di barisan terdepan. Ketika pertandingan hampir berakhir, kuda ini tiba-tiba berlari sangat kencang, melampaui lawan-lawannya dan akhirnya memenangkan pertandingan. Beberapa waktu kemudian, kuda tangguh ini mati dan akhirnya diautopsi. Hasilnya ditemukan bahwa kuda ini memiliki jantung 3 kali lebih besar daripada kuda normal. Ternyata jantung yang besarnya 3 kali dari kuda biasa itu telah menjadikannya kuda yang spektakuler. Saudara yang terkasih, Yabes dikenal sebagai pribadi yang berdoa secara spesifik. Dia minta diberkati Tuhan dengan berlimpah, diperluas wilayahnya, dan dilindungi dari malapetaka atau kesakitan. Tuhan senang pada doa Yabes yang dinaikkan dengan iman, sehingga dia menjawab semua doanya. Prinsip yang sama berlaku juga bagi kita, yaitu setiap hari kita diberi hak untuk meminta berkat secara spesifik kepada Tuhan, minta perlindungan, perluasan wilayah, hikmat, kuasa, dan lain sebagainya. Jika kita tidak meminta berkat setiap hari, maka hari itu akan berlalu tanpa berkat yang kita butuhkan. Orang yang cerdik tidak akan membiarkan harinya berlalu begitu saja, karena Tuhan siap untuk memberkati dan Dia menunggu anak-anaknya untuk meminta kepadanya. Saat Tuhan mendengar doa kita dan memberkati kita, itu artinya Dia memperbesar tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang besar menuntut iman dan hati kita yang besar.
supaya kita selalu berhasil dalam setiap proyek yang Tuhan percayakan untuk kita selesaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah caranya agar kita bisa memiliki iman dan hati yang besar? Pertama, latihlah diri menjadi pribadi yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap hari bacalah firman Tuhan, karena firman adalah perkataan Tuhan. Dengarkanlah perkataannya dan lakukanlah. Maka iman percaya kita kepada Tuhan akan terus bertumbuh kuat. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, latihlah diri menjadi pribadi yang murah hati dan tidak mudah kecewa. Kemurahan hati dan sikap yang tidak mudah kecewa terhadap manusia atau kepada Tuhan akan membuat kita tangguh menghadapi kegagalan atau penolakan. Sedangkan yang ketiga, latihlah diri untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Karena kerendahan hati memampukan kita untuk terus belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang berjiwa besar. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk taat kepada Tuhan. Karena dengan taat, iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap rencana-Mu atas hidup kami, yang mana Tuhan akan menjadikan kami semakin naik dan bukan turun. Karena itu tolonglah agar kami berupaya untuk memperbesar kapasitas iman dan hati kami di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong, menjamah, dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dari surga, sehingga setiap hal yang dikerjakan, yang dilakukan, yang diputuskannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.